Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Andes Antonius Cahya Prihandoko, MAPP SC PhD, dengan judul Kriptografi, Keseimbangan Perlindungan Terhadap Keamanan Informasi dan Privasi. Selamat pagi, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah yang Makasih senantiasa menyertai kita semuanya. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Jember, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Jember, pimpinan fakultas, lembaga, serta unit kerja di lingkungan Universitas Jember, seluruh aktivitas, sivitas akademika Universitas Jember, keluarga, kerabat, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Makasih karena atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Bapak Ketua Senat yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan profesor di hadapan sidang Senat terbuka yang terhormat ini. Pada suasana yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Kriptografi, Keseimbangan Perlindungan Terhadap Keamanan Informasi dan Privasi. Hadirin yang saya hormati, kriptografi adalah seni matematika untuk menjaga keamanan informasi melalui mekanisme enkripsi dan dekripsi, sebagaimana diilustrasikan pada slide 1. Pertama-tama, seorang pengirim pesan akan mengenkripsi pesan asli atau yang disebut sebagai plain text menjadi sebuah pesan acak atau ciphertext. Kemudian mengirimkan ciphertext ini kepada penerima pesan di tempat tujuan, si penerima akan mendekripsi ciphertext kembali menjadi plain text. Mekanisme enkripsi-dekripsi ini sangat penting manakala komunikasi itu dilakukan pada jaringan publik yang tidak aman seperti internet. Untuk menjaga kerahasiaan informasi agar hanya bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang memiliki privilege pada informasi tersebut. Kriptografi memiliki banyak aplikasi, namun pada orasi ini saya akan fokus pada implementasi kriptografi pada keamanan sistem distribusi konten digital. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di era dunia digital. Semua tipe konten, gambar, video, audio, dan teks dapat direpresentasikan dalam format digital. Representasi ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penduplikasian, penyimpanan, dan distribusi konten. Teknologi digital memungkinkan pengguna untuk dapat menikmati konten secara jauh lebih mudah. Efisiensi media digital memang tidak perlu dipertanyakan lagi, namun tetap ada tantangan di situ. Efek yang tidak diharapkan dari teknologi ini adalah meningkatnya kemungkinan pelanggaran hak cipta, karena seringkali mengunduh konten lewat website itu akan sangat mudah. Gitu ya. Sementara pertumbuhan koneksi internet menghasilkan banyak keuntungan, fenomena ini menjadikan internet media sebagai efisien untuk mendistribusikan informasi atau konten hasil pelanggaran hak cipta. Kerugian akibat pembajakan online melonjak secara signifikan sebagaimana diilustrasikan pada slide yang kedua. Hadirin yang saya hormati, sistem perlindungan kekayaan intelektual seperti Digital Rights Management atau DRM muncul sebagai reaksi nyata terhadap meningkatnya ancaman pada industri konten digital. DRMN merujuk pada setiap jenis teknologi yang memungkinkan menyedia konten untuk melindungi kekayaan intelektual mereka. Teknologi yang paling banyak digunakan pada sistem DRM adalah kriptografi dan watermarking, dan kedua algoritma ini seringkali dikolaborasikan untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Secara teknis, DRM ditekankan pada pendekatan preventif dalam perlindungan konten, akan tapi terlalu fokus pada perlindungan konten membuat DRM gagal dalam memenuhi harapan konsumen. Privasi konsumen seringkali dikorbankan ketika DRM diimplementasikan. Sistem DRM, seperti yang diilustrasikan pada slide yang ketiga, itu terdiri dari penyedia konten, distributor, clearinghouse, dan pelanggan. Ya. Jadi pertama, penyedia konten mengenkripsi konten, lalu mengirimkan ke distributor dan aturan penggunaannya ke clearinghouse.
Pelanggan kemudian dapat mengunduh konten terenkripsi dari distributor channel dan mengajukan lisensi pada clearinghouse. Tahapan pengunduhan konten pada web distributor tidak menimbulkan ancaman yang serius baik terhadap penyedia konten maupun pelanggan. Namun keadaan yang kontras itu terjadi pada pengajuan lisensi pada clearinghouse. Di sisi penyedia konten, mekanisme dapat mengancam keamanan mereka. Jadi jika ada seorang penyadap mencuri lisensi saat ada pelanggan yang mengajukan lisensi, maka penyedia konten itu akan kehilangan keuntungan mereka. Sementara itu di sisi pelanggan, mekanisme ini juga menjadi ancaman bagi privasi mereka. Informasi personal yang mereka berikan kepada clearinghouse ini tidak dijamin akan tetap rahasia, sebab clearinghouse bisa mengirimkan data mereka kepada agen pemasaran. Hadirin yang saya hormati, menanggapi perlunya perlindungan yang seimbang antara keamanan bagi penyedia konten dan privasi bagi pengguna, maka ada beberapa solusi yang kami tawarkan di sepanjang perjalanan konten digital. Jadi pertama pada saat transaksi konten. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan membeli sebuah item sedemikian hingga identitas mereka tidak akan dihubungkan dengan item yang dibeli. Investigasi difokuskan pada dua skema, yakni anonymous cache dan blind decryption. Anonymous cache memungkinkan pelanggan membeli item sedemikian penyedia konten ini akan mengetahui item mana yang dibeli tapi tidak tahu siapa yang beli. Nah, ada dua tahap di sini, jadi mulai perolehan token dan pembelian konten seperti diilustrasikan pada slide yang keempat. Ini. Token dalam hal ini digunakan sebagai uang tunai digital. Pelanggan bisa mendapatkan token baik dari penyedia konten atau merchant atau dari pihak ketiga seperti bank. Tentu saja pembelian token dilakukan secara non-anonymous agar penyedia token ini dapat mendebit rekening untuk pembayaran. Pada saat pembelian konten, pelanggan memberikan token beserta metadata kepada penyedia konten. Tahap pembelian konten dilakukan secara anonymous sehingga penyedia konten akan mengetahui item mana yang dibeli tapi tidak akan tahu siapa yang beli. Transaksi ini menggunakan anonymous cache itu menyediakan mekanisme untuk mencegah double spending, artinya mencegah pelanggan untuk membelanjakan token lebih dari satu kali. Jadi penyedia konten akan mampu mengidentifikasi kejadian ini dan mengidentifikasi siapa yang melakukannya. Hadirin yang saya hormati, skema transaksi yang lain, yakni blind decryption, pada slide yang kelima, ini lebih efisien dibandingkan dengan anonymous cache, di mana skema ini memungkinkan pelanggan untuk meminta decryptor untuk mendekripsi kunci tanpa si dekripsi tahu, ya. Jadi item mana yang didekripsi. Ya. Kemudian pelanggan memiliki dalam hal ini pelanggan akan memiliki fungsi matematis untuk membuat ciphertext tidak diketahui oleh dekriptor sebelum dekripsi, dan setelah dekripsi si pelanggan akan menggunakan fungsi invest-nya untuk membuat teks menjadi nyata bagi dirinya. Blind decryption dapat diimplementasikan menggunakan beberapa algoritma kriptografi seperti RSA, kemudian Diffie-Hellman, dan maupun pada algoritma tanpa kunci publik. Dalam skema ini, identitas pelanggan diketahui oleh penyedia konten sehingga dapat didebit rekeningnya untuk pembayaran, sementara informasi terkait dengan item yang dibeli tetap tersembunyi. Jika semua item memiliki harga yang sama, maka kerahasiaan dari item akan tetap terjaga, namun demikian skema ini dapat disetting untuk atau dikondisikan untuk dapat mengantisipasi kalau harga item itu bervariasi. Hadirin yang saya hormati, kelompok solusi berikutnya adalah pengamanan saat konten didistribusikan. Di slide yang nomor 6, ini kita menggunakan pendekatan, jadi ada dua pendekatan, yakni obfuscation dan obliviousness atau keadaan terlupa. Yang pertama adalah pendekatan obfuscation, keadaan yang dalam bahasa Indonesia itu secara harfiah itu diterjemahkan sebagai keadaan yang membingungkan. Gitu ya. Dengan teknik ini, white box kriptografi diintensikan untuk melindungi kunci rahasia. Ide dasarnya adalah dalam white box kriptografi, yaitu menuliskan kembali kunci, sedemikian hingga semua informasi yang berrelasi dengan kunci akan tersembunyi.
Kunci dikamuflase menggunakan encoding dan decoding eksternal sehingga proses dekripsi membutuhkan input yang di-encode dan output yang dikodekan. Hadirin yang saya hormati, protokol implementasi whitebox kriptografi diilustrasikan pada slide yang ke-7. Pada mekanisme ini, keamanan penyedia konten terlindungi. Jadi konten digital diproteksi dengan kunci, disembunyikan di balik kunci enkripsi dan yang dikamuflasekan. Kunci enkripsi esensial untuk membuka rahasia disimpan dalam area yang tak terjangkau dalam memori smart card. Mengetahui kunci internal saja tidak cukup untuk membuka konten, sebab mekanisme dekripsi internal harus dikolaborasikan dengan operasi encoding decoding eksternal yang terjadi dalam smart card. Akibatnya, pengguna hanya dapat mengakses konten yang berkorespondensi dengan smart card yang dibeli saja. Di sisi lain, mekanisme ini juga melindungi privasi karena untuk mengakses konten, pelanggan tidak perlu menyajikan data mereka, tetapi cukup dengan membeli smart card yang sesuai dengan konten secara anonimus. Hadirin yang saya hormati, pendekatan berikutnya adalah pendekatan oblivious, atau kalau diterjemahkan secara harfiah ini adalah keadaan terlupa, yang didasarkan pada suatu protokol kriptografi, yaitu oblivious transfer. Oblivious transfer yang kita lihat ini pada slide yang ke-8 adalah protokol kriptografi yang disetting sedemikian rupa. Jadi kalau misalkan kita punya oblivious transfer dengan thresholdnya adalah NK, maka pengirim pesan itu akan memiliki N buah pesan rahasia, tetapi si penerima itu hanya akan bisa mengakses K diantaranya, tetapi sementara pengirim juga tidak akan mengetahui pesan mana yang diakses oleh si penerima tadi. Dan ini merupakan dasar dari oblivious transfer, jadi dengan konsep kalau dalam kriptografi adalah secret sharing scheme, skema berbagi rahasia. Jadi kunci itu dipecah, jadi kunci utama dipecah menjadi N item, kemudian untuk merekonstruksi kembali kunci itu dapat dilakukan dengan minimal K item diantaranya. Hadirin yang saya hormati, skema distribusi konten secara oblivious memungkinkan penyedia konten mengirimkan konten kepada pengguna secara di akhir protokol pengguna tidak bisa mengakses konten lebih dari yang dibeli. Jadi sementara penyedia konten tidak akan mengetahui konten yang mana yang diakses oleh pengguna. Dengan skema memanfaatkan smart card yang memuat dua fungsi, yakni get key dan get content. Pada setiap pasang get key dan get content hanya satu fungsi yang dapat dieksekusi. Jadi semisal get key dijalankan, maka get content ini tidak bisa dijalankan. Mekanisme dapat dilaksanakan dengan mengimplementasikan teknik one time program atau OTP. Pada slide yang ke-9 ini kita bisa melihat ilustrasinya. Jadi misal kalau penyedia konten itu punya satu paket ada 5 item gitu ya. Kemudian si pelanggan ini akan beli 2 gitu ya. Maka si penyedia konten akan menyediakan kunci dengan threshold 53. Jadi artinya untuk mengkonstruksi kunci dekripsinya, maka pelanggan itu harus merelakan 3 item yang dia tidak beli untuk dia karena nanti digunakan untuk mengkonstruksi kuncinya ya, jadi sehingga kunci nanti akan bisa digunakan untuk mengenkripsi mendekripsi 2 item saja. Jadi dalam hal ini kalau pembelinya beli 2 maka dia juga maksimal akan mendapatkan 2 item. Nah ini merupakan perlindungan terhadap penyedia konten. Sementara di pihak lain setelah ada transaksi smart card maka sudah terputus komunikasi antara penyedia konten dan pelanggan, sehingga dengan demikian 2 item yang dipilih oleh pelanggan tadi tidak akan diketahui oleh si content provider atau penyedia kontennya. Dengan demikian Bapak Ibu, di beberapa mekanisme, di beberapa protokol yang kita sampaikan tadi, ini item yang dibeli oleh si pelanggan tidak akan dikoneksikan dengan identitas, sehingga dengan demikian privasi tadi akan tetap terjaga. Hadirin yang saya hormati, perlindungan yang seimbang pada keamanan penyedia konten dan privasi pelanggan adalah suatu keharusan. Jadi ini sinopsis yang bisa dilihat pada slide yang nomor 10. Ya.
Jadi skenario perlindungan pada transaksi dan distribusi konten memiliki karakteristik yang sama, yakni perlindungan privasi pelanggan didekati dengan mengurangi akuisisi pada data pelanggan. Ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama-tama saya mengaturkan pujian dan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Capaian ini merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada kami sekeluarga. Slide yang terakhir. Semua hanya karena kemurahan dan belas kasih Tuhan semata. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Mendikbudristek Republik Indonesia yang telah menetapkan saya sebagai profesor pada bidang kriptografi. Kedua, saya juga mengaturkan terima kasih kepada Rektorat UNED periode 2016-2020 yang hari ini hadir Bapak Dr. Muhammad Hasan, Pak Dr. Zulfikar mungkin tidak hadir, kemudian Dr. Wahyu Subhan, kemudian Bapak Profesor Sultan, jajaran Rektorat pada periode itu yang telah memberikan persetujuan saat pertama kali usulan guru besar saya diajukan. Jadi saya menunggu 4 tahun untuk ini. Jadi diajukan pada 2019. Hanya pada saat itu harus pending Pak. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ucapan terima kasih juga kepada jajaran Rektorat saat ini, Dr. Iwan Taruna, Prof. Slamin, Prof. Hernawati, dan Prof. Bambang Kuswandi yang telah memfasilitasi dan menyetujui revisi pengajuan usulan guru besar saya hingga SK Profesor saya diterbitkan pada bulan Maret 2023. Kepada Ketua Senat Undasumber, terima kasih kepada Bapak Andang Subaharyanto beserta Sekretaris dan seluruh anggota Senat yang mengukuhkan saya pada hari ini. Ucapan terima kasih berikutnya kepada Prof. Slamin dan Prof. Saiful Bukhori. Kedua senior ini sangat menginspirasi dan mendorong saya dan mendukung saya yang meminta saya untuk mengajukan guru besar dan sangat menginspirasi, banyak membantu saya dalam pengajuan usulan guru besar. Terima kasih Prof. Slamin. Hanya sayangnya pada kesempatan yang berbahagia ini Prof. Saiful tidak bisa bersama-sama dengan Ketia karena dia harus menjalankan tugas untuk menjalankan asesmen lapangan di Universitas Maranatha Bandung hari ini dan besok beliau akan langsung terbang ke Universitas Tanjung Pura Pontianak ini. Tapi terima kasih kepada Prof. Saiful. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya Prof. Edi Tribhaskoro dari ITB dan Prof. Basuki Widodo dari ITS yang telah berkenan mereview karya tulis saya pada saat usulan guru besar ini diawali. Kemudian juga pada reviewer internal Prof. Slamin, Prof. Saiful Bukhori, Prof. Davik, Prof. Sunardi, dan Prof. Imade Tirta. Terima kasih sudah menjadi review internal saya. Terima kasih kepada Associate Profesor Bruce Lito, Principal Supervisor S2 dan S3 saya, Dr. Olivier Devail, Co-Supervisor S2 saya, dan Associate Profesor Hussein Kudusi, Co-Supervisor S3 saya dari James Cook University, Townsville, Queensland, Australia, yang telah membimbing dan memberi arah bidang minat saya di bidang digital watermarking dan kriptografi. Terima kasih pula kepada segenap jajaran pimpinan, kolega dosen dan karyawan Fasilkom, dan segenap kolega dosen dari program studi pendidikan matematika FKIP, jurusan matematika FMIPA, yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya kepada saya dalam berkarya dan juga bercanda. Kemudian para guru saya di SD Negeri Gelagagung 1, SD Katolik Santo Agustinus Drajati, SMP Negeri Benculo, SMA Negeri Genteng, Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember, Departemen Komputer Sains, Departemen Informasi Teknologi, James Cook University yang telah mewarnai perjalanan studi saya. Bapak Ibu dari staf kepegawaian, baik di Fasilkom maupun di kantor pusat yang telah dengan setia dan sabar memproses usulan guru besar saya. Terima kasih kepada Bapak saya, Bapak Yohanes Baptista Mulyono, serta Bapak Ibu mertua saya, Bapak Yohanes Blasius Elias, dan Ibu Maria Veronica Rusmi. Mereka bertiga telah menjadi pendoa kami di rumah Bapa di surga. Terima kasih juga kepada ibu saya, Maria Sri Mulyati, dan saudara-saudara saya, baik yang kandung maupun ipar, atas doa dan perhatiannya, dan terima kasih yang sekarang saat ini hadir, adik-adik saya, Wilhelmina Vivin Slastin,
Maria Esforini dan Yosafat Wulan Roseli. Special thanks untuk istri saya yang tercinta, Juliana Ririt Eli Perwati, dan anak-anakku tersayang, Stanislaus Jiwandono Pinastiko dan Beatrix Jahmita Kirana Dia Kencana, atas segala bantuan, kerjasama, dan dukungan doa yang tak pernah henti. Capaian ini aku dedikasikan untuk kalian semua yang telah setia memberi kasih dan perhatiannya kepadaku. Terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah menyiapkan acara pengukuhan guru besar pada hari ini dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu perjalanan karir saya. Terakhir, kepada para hadirin saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kesabarannya mendengarkan orasi saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pidato ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpah berkat dan kasih karunia dari Allah yang Makasih untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Jember tercinta dan membawa manfaat bagi kesejahteraan semakin banyak orang. Quote, sebagaimana tadi sudah di slide-nya sudah berhenti. Jadi tadi, hargailah sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuat kita bahagia. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Hadirin